Pagi itu, Tel Aviv tidak terbangun oleh dering alarm perang, melainkan oleh suara gemuruh air yang menelan aspal dan menyapu rumah-rumah tanpa ampun. Di utara Israel, sebuah bendungan besar di wilayah pegunungan Galilea dilaporkan runtuh total setelah dihantam oleh serangan rudal jarak menengah yang hingga kini belum diklaim. Dalam hitungan menit, air dari bendungan yang hancur meluncur deras ke kota-kota padat penduduk, menimbulkan banjir besar yang oleh warga setempat disebut sebagai tsunami buatan manusia. Jalanan berubah menjadi sungai, kendaraan hanyut seperti mainan, pasukan penyelamat dan militer segera dikerahkan. Tapi kekacauan sudah lebih dulu terjadi. Di tengah kepanikan, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini hanya insiden militer atau sinyal dari perubahan tatanan baru di Timur Tengah yang sedang mendidih di bawah permukaan? Dari udara, drone merekam pemandangan yang sulit dipercaya. Hamparan air menggenangi distrik Neve Tzedek dan Florentin di jantung Tel Aviv. Jalanan yang biasa dipadati kehidupan kini menjadi sungai gelap, mengalirkan puing-puing rumah, kendaraan terbalik, bahkan perabot rumah tangga yang hanyut tanpa arah. Di beberapa titik, air mencapai ketinggian jendela lantai 2. Laut Mediterania seolah menjelma menjadi tembok cair, masuk dari utara dan barat tanpa peringatan. Warga sipil terlihat berpegangan pada tiang lampu, mengevakuasi anak-anak di atas kasur busa, sebagian terdiam dalam keheningan yang tak pernah mereka bayangkan bisa terjadi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu muncul di layar TV dengan wajah letih dan suara gemetar. Dalam konferensi singkat, ia sempat bergurau. Mungkin Israel akhirnya menjadi Atlantis. Sebuah komentar yang memicu debat di kalangan publik. Di satu sisi, humor pahit itu mencerminkan tekanan luar biasa. Di sisi lain, banyak yang menilai pernyataan itu tidak sensitif terhadap penderitaan warga yang kehilangan segalanya. Di tepi selatan, kota Ashdod mulai penuh dengan pengungsi dari utara. Seorang pria tua berkata lirih, "Kami selalu tahu laut ada di sekitar kami, tapi tidak pernah membayangkan ia akan datang dari dalam negeri sendiri." Sebuah tragedi air yang tak hanya membanjiri kota, tapi juga mengguncang kesadaran kolektif. Ledakan terjadi pukul 3,47 pagi waktu setempat, nyaris tak terdengar oleh penduduk sipil namun berdampak sistemik. Rudal balistik jarak menengah diduga diluncurkan dari wilayah barat Iran, menghantam langsung struktur utama, bendungan Negev Utara Salah, satu infrastruktur air strategis yang selama bertahun-tahun menjadi penopang kehidupan dan distribusi listrik di wilayah Galilea. Serangan tersebut berlangsung hanya dalam hitungan detik, namun membuka celah besar. Sistem pertahanan udara Iron Dome tidak mengaktifkan respons. Para analis militer menyebut, kemungkinan besar rudal disamarkan melalui lintasan parabola non-konvensional atau peluncuran bersamaan dengan sinyal interferensi elektronik. Kerusakan meluas, transformator tegangan tinggi meledak, jaringan listrik runtuh, komunikasi seluler di radius 40 km dari titik serangan terputus total. Di ladang-ladang kibuts sekitar Danau Tiberias, bangkai ternak terdampar bercampur lumpur, menjadi simbol senyap dari kehilangan yang tak terdengar. Apa yang terjadi bukan sekadar kerusakan fisik. Itu adalah pesan tentang celah dalam sistem, tentang keterbatasan teknologi saat dihadapkan pada strategi asimetris. Dan lebih jauh, ini memunculkan pertanyaan tentang kesiapan sebuah negara yang telah lama mengandalkan supremasi militer sebagai bentuk perlindungan. Sebuah serangan yang menargetkan bukan hanya struktur melainkan rasa aman kolektif bangsa. Di tengah jalanan Herzliya yang kini menyerupai kanal, seorang ibu muda menyalakan kompor gas portabel di atas rakit buatan dari kursi taman dan lembaran plastik. Anak-anak di sekitar menyelam dalam kolam yang terbentuk alami, berenang di antara puing dan lemparan sandal yang mengapung. Dalam sekejap, rutinitas perkotaan berubah menjadi lanskap yang ganjil. Dapur menjadi perahu darurat, taman berubah menjadi tempat mandi massal, dan pelampung berbentuk bebek kuning menjadi barang terlaris di toko mainan. Di pusat perbelanjaan Hashalom yang terendam separuh, antrian warga menunggu giliran membeli perahu karet dan makanan kaleng. Beberapa membawa lembaran karton bertuliskan, "Kami tidak mengungsi, kami mengapung." Media sosial lokal penuh dengan video yang mencampur kekacauan dengan humor pahit. Seekor kambing naik lift darurat, dan pernyataan viral dari Perdana Menteri Netanyahu, "Tenang saja, kita hanya basah secara horizontal." Kalimat itu memancing tawa getir dan kritik keras dari warga yang merasa ditinggalkan tanpa arahan jelas. Namun di balik segala kekacauan, terlihat jelas kebutuhan akan kehadiran negara yang lebih empatik. Di Yerusalem, relawan membentuk jaringan evakuasi mandiri, menggunakan drone sipil dan kano plastik untuk menyisir apartemen terisolasi. Ini bukan hanya soal air yang meluap, tetapi juga tentang batas, kemampuan masyarakat menjaga martabat di tengah badai yang tak mereka minta. Ketika gambar-gambar Tel Aviv yang terendam mulai membanjiri media dunia, reaksi global pun datang dengan kecepatan yang berbeda-beda dan nada yang beragam.
Dari Washington DC, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut serangan ini mengancam stabilitas kawasan dan nilai-nilai kemanusiaan sambil mengumumkan pengiriman bantuan logistik dan tim penilai bencana. Namun, di balik diplomasi itu, Kongres Amerika tampak terpecah. Satu sisi menuntut solidaritas penuh, sisi lain menyerukan agar Israel juga merefleksikan diri atas eskalasi regional sebelumnya. Di Brussel, Uni Eropa menggelar rapat darurat pada malam yang sama. Namun, hasilnya cenderung simbolis. Deklarasi dukungan tanpa keputusan konkret. Beberapa negara, seperti Prancis dan Belgia, menyatakan sedang menilai risiko keamanan sebelum mengirim pasukan kemanusiaan, memicu komentar satir dari media Timur Tengah bahwa mereka takut basah sebelum menolong. Sementara itu, dari dunia Arab muncul gelombang tanggapan yang kontras. Pemerintah Yordania dan Mesir mengirim doa dan menyatakan simpati, bahkan menawarkan rumah sakit lapangan di perbatasan. Tetapi di media sosial, nada yang muncul berbeda. Tagar seperti keadilan air atau tsunami keheningan menjadi tren, mencerminkan perpaduan antara empati dan sindiran. Seorang pengguna dari Beirut menulis, "Kami berdoa untuk mereka, tapi dunia juga sedang mencatat siapa yang dulu berteriak paling keras saat kami tenggelam." Uni Emirat Arab mengirim pesawat bantuan ke Bandara Ben Gurion, namun menghindari siaran langsung. Qatar memilih saluran diplomasi tertutup, hanya mengirim pernyataan melalui palang merah. Iran sendiri, yang dituding sebagai dalang serangan, tidak mengonfirmasi keterlibatan, tetapi merilis pernyataan bahwa setiap negara akan menanggung akibat dari kebijakan yang mereka pilih. Di tengah itu semua, Israel menghadapi kenyataan paradoks, menjadi pusat simpati internasional atas bencana kemanusiaan, namun juga sasaran satire global karena kegagapan politik dan simbolisme militernya yang runtuh bersama bendungan. Televisi Jerman menayangkan montase menyentuh tentang anak-anak Israel yang dievakuasi, diiringi lagu pengantar tidur. Namun di segmen berikutnya, komedian Swedia membawakan sketsa tentang negara Atlantis baru. Dunia melihat, mencatat, merespons tapi tidak selalu dengan cara yang diharapkan. Solidaritas dan sindiran kini berdampingan, menghadirkan refleksi keras tentang siapa yang mendengarkan siapa saat air mulai naik. Pagi itu, sidang Knesset berubah menjadi panggung kemarahan. Mikrofon dimatikan berulang kali, namun teriakan tak kunjung reda. Sejumlah anggota oposisi menuduh pemerintahan Netanyahu telah membiarkan negara tenggelam secara harfiah dan moral. Di luar gedung parlemen Yerusalem, ratusan warga yang kehilangan rumah berkumpul dengan poster basah. "Bendungan hancur kepercayaan kami juga." Krisis ini bukan hanya tentang air yang merobek jalanan, tetapi tentang keyakinan yang selama ini menopang negara. Di kafe-kafe Haifa, para pensiunan berbicara tentang tsunami kepercayaan, sebuah metafora pahit tentang betapa dalamnya luka kolektif. Rakyat bertanya, bagaimana bisa satu rudal melumpuhkan sistem yang selama ini disebut tak tertembus? Mengapa warga biasa yang harus berenang keluar, sementara aparat justru tenggelam dalam saling menyalahkan? Iran, dalam perkembangan terbaru, tidak mengklaim serangan. Namun, saluran televisi pemerintahnya menayangkan ulang bencana di Israel dengan iringan musik kemenangan dan komentar sarkastik. "Kami tidak menyerang," ucap seorang penyiar. "Kami hanya menonton mereka meledakkan keyakinannya sendiri." Sementara itu, kelompok sayap kanan di Israel mulai mendorong narasi konspiratif, menyalahkan elemen internal yang dianggap melunakkan pertahanan. Sayap kiri menuntut pembentukan komite independen, menyelidiki celah intelijen yang menyebabkan bencana. Tapi di tengah kekacauan itu, yang paling nyata adalah sunyi. Sunyi dari kepemimpinan yang mampu menyatukan narasi nasional. Ketika air mulai surut, Israel menghadapi sesuatu yang lebih dalam. Jurang kepercayaan antar warga, antara rakyat dan negara, yang mungkin tidak bisa dibendung oleh tembok baja atau pertahanan udara manapun. Sebuah negara kecil kini bertanya besar, apa yang sebenarnya telah tenggelam? Pemandangan yang tidak pernah dibayangkan. Papan nama Startup Nation, yang biasanya menyambut pengunjung di Bandara Ben Gurion, kini terendam hingga setengah tiang, bergoyang perlahan dalam aliran air yang menghitam karena lumpur dan limbah. Di pinggiran Tel Aviv, relawan menuliskan kalimat baru dengan cat semprot di dinding beton setengah tenggelam. "Welcome to Swim Nation." Seluruh lanskap budaya Israel mengalami pergeseran mendadak. Ketika listrik padam dan pusat teknologi lumpuh, solidaritas muncul secara naluriah namun juga rapuh. Warga yang selama ini terbiasa dengan kecepatan digital dan sistem terintegrasi, kini bergantung pada sinyal asap darurat, perahu karet, dan jaring sosial manual. Di lingkungan Bat Yam dan Ramat Gan, orang-orang yang tak pernah saling sapa kini saling berbagi roti pita, generator, dan jas hujan plastik. Namun, rasa kebersamaan itu memiliki batas.
ketika bantuan mulai datang dalam bentuk terbatas air bersih, makanan kering, dan obat-obatan ketegangan mulai muncul. Di dekat pusat distribusi sementara di Petah Tikva, beberapa kelompok mencoba memonopoli barang dengan alasan keamanan lingkungan. Terjadi adu argumen, lalu perkelahian kecil, lalu muncul batas-batas baru, zona air bersih, zona eksklusif, bahkan ada yang menyebutnya wilayah apung. Sejumlah keluarga yang tinggal di rumah tingkat 3 memasang spanduk bertuliskan, wilayah mandiri, dilarang masuk. Orang-orang mulai membentuk kelompok penjaga air, dan bahkan semacam milisi ban dalam, untuk menjaga daerah yang masih kering. Taman bermain anak-anak di Givatayim berubah menjadi pusat pemerintahan darurat mini lengkap dengan radio komunikasi, kode isyarat, dan giliran jaga malam. Yang menarik, muncul gelombang simpati dan bantuan tak terduga dari komunitas Arab Israel. Di kota Nazareth dan Taibe, warga Arab mengorganisir dapur umum keliling, mengirim perahu kecil berisi makanan ke pinggiran Haifa. Ada kisah seorang pemuda Arab yang menyelamatkan bayi dari rumah terapung di Netanya. Kisah ini menyebar luas di media sosial, menembus batas budaya dan politik yang sebelumnya tak tergoyahkan. Disinilah perubahan paling dalam mulai terasa. Banyak warga Yahudi yang sebelumnya memandang curiga kepada komunitas Arab Israel, mulai mempertanyakan narasi lama. Seorang nenek yang dievakuasi dari Afula berkata lirih kepada kamera, "Saya dibawa oleh tangan yang selama ini saya takutkan, dan mereka tidak menuntut apa-apa." Meskipun begitu, realitas tetap kompleks. Ada sebagian kecil kelompok ekstrem yang menyebarkan teori bahwa bantuan Arab adalah bentuk infiltrasi. Namun narasi itu cepat meredup di hadapan kenyataan lapangan, di mana negara sedang tenggelam, dan hanya kerja sama lintas identitas yang mampu menjaga kehidupan tetap bertahan. Dari sudut pandang sosiologis, apa yang terjadi di Israel bukan hanya krisis infrastruktur tetapi guncangan terhadap nilai-nilai dasar yang selama ini membentuk identitas kolektifnya. Dulu, keberhasilan Israel sering dikaitkan dengan kecepatan inovasi, kedisiplinan militer, dan semangat pionir. Kini, narasi itu digantikan oleh improvisasi, keluasan sosial, dan kemampuan untuk bertahan bersama dalam keterbatasan. Media lokal seperti Haaretz dan Ynet mulai menyuarakan editorial yang lebih reflektif, menyebut bencana ini sebagai tsunami identitas, di mana segala sesuatu yang dibangun di atas teknologi, dan kekuatan pertahanan diuji oleh air, oleh manusia, dan oleh ketidaksiapan psikologis. Para penulis muda di Tel Aviv bahkan mulai menerbitkan esai dan catatan harian bertema Republik Terapung, menggambarkan kehidupan sehari-hari di balkon lantai 4 yang kini menjadi ruang keluarga, ruang belajar, sekaligus menara pengintai darurat. Dalam sebuah wawancara di radio publik, seorang ahli antropologi dari Universitas Ibrani menyatakan, apa yang kita alami sekarang adalah eksperimen sosial yang tidak dirancang. Tapi justru dari sini, kita belajar siapa kita ketika semua protokol runtuh dan hanya relasi antar manusia yang tersisa. Saat air mulai surut di beberapa distrik, bukan hanya lumpur yang tertinggal, tapi juga jejak-jejak solidaritas yang rapuh, ketegangan yang belum selesai, dan pertanyaan besar tentang arah masa depan bangsa. Apakah masyarakat Israel akan menjadikan ini momen rekonsiliasi lintas identitas, atau justru memperkuat tembok sosial yang baru? Kali ini dibangun bukan dari batu melainkan dari rasa takut dan memori kolektif akan tenggelam. Krisis ini telah meluluhkan batas antara kami dan mereka. Kini, saat matahari kembali muncul di langit Mediterania yang masih keruh, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal siapa yang salah, tapi siapa yang bersedia berenang bersama menuju daratan baru. Puncaknya terjadi di hari ke-7 pasca bendungan runtuh. Di siaran televisi nasional, Perdana Menteri Netanyahu muncul dengan pakaian basah separuh kering, berdiri di atas rakit logam darurat di luar kompleks Knesset. Alih-alih menenangkan publik, pidatonya yang dipenuhi frasa teknis dan pengalihan tanggung jawab justru memicu gelombang kemarahan baru. Kami akan evaluasi, katanya. Tapi bagi jutaan warga yang kehilangan rumah, sinyal, dan rasa aman evaluasi sudah terlambat. Di lini masa media sosial, tagar, negara tanpa kemudi, dan pemimpin kering saat kami tenggelam mulai merajai trending Israel. Lembaga survei lokal menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah jatuh ke titik terendah dalam 2 dekade terakhir. Pundit politik menyebut ini bukan sekadar krisis eksekutif, tetapi keruntuhan struktural legitimasi. Pemerintah terlihat lambat, tidak terkoordinasi, dan gagal membentuk satu narasi kolektif. Untuk pertama kalinya, sejak masa Perang Teluk, barikade dibentuk bukan oleh tentara, tetapi oleh warga sipil yang marah. Dari reruntuhan ini, muncul satu simbol baru, Magen Selam, atau Tameng Kedamaian, sebuah gerakan akar rumput yang berawal dari komunitas mahasiswa teknik di Beersheba. Mereka memulai dengan membangun jembatan darurat dari puing-puing,
kemudian mendistribusikan sistem energi surya kecil ke daerah terdampak, dan akhirnya mengorganisasi forum-forum publik terbuka di taman kota yang masih tersisa. Tidak berafiliasi dengan partai manapun, Magen Salam menyebar cepat ke Haifa, Tel Aviv, dan Yerusalem. Gerakan ini menolak kekerasan, tapi juga menolak untuk diam. Di tengah pusaran ini, media internasional mengubah sudut pandang. Jika minggu pertama penuh analisis militer, maka minggu kedua dipenuhi potret manusia. CNN menyorot seorang guru yang mengajar murid-muridnya di atas pelampung. BBC mengangkat kisah seorang penyandang disabilitas yang diselamatkan oleh tetangga Arab Israelnya. Al Jazeera, dengan narasi yang berbeda, menggambarkan bagaimana keruntuhan air menjadi metafora politik dari bangunan kekuasaan yang telah retak jauh sebelum dinding bendungan pecah. PBB, dalam pernyataan resminya di Jenewa, menyebut peristiwa ini sebagai bencana ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Campuran antara serangan bersenjata dan kerentanan iklim yang menciptakan kondisi darurat kemanusiaan multidimensi. Mereka menyarankan Israel mengadopsi pendekatan tata kelola krisis baru, lebih inklusif, dan menempatkan warga sebagai pusat strategi pemulihan. Namun kenyataannya di lapangan jauh lebih rumit. Beberapa wilayah mulai memisahkan diri secara fungsional. Di sudut selatan Ashkelon, komunitas relawan membentuk sistem distribusi internal dan menolak masuknya aparat resmi. Di beberapa permukiman pinggiran, warga memilih membuat dewan darurat lokal, mengatur zona aman, logistik, dan pengambilan keputusan bersama. Apa yang dulu disebut tatanan nasional, kini retak menjadi mozaik mikroorganisasi sosial. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apa makna negara jika otoritasnya tak lagi diakui oleh yang diperintah? Dan di sisi lain, bagaimana solidaritas masyarakat bisa mengisi kekosongan yang seharusnya diisi oleh sistem formal? Saat malam, tiba di kota-kota yang sebagian besar masih tanpa listrik, lilin dinyalakan bukan untuk berdoa semata, tetapi untuk menerangi diskusi-diskusi kecil tentang masa depan. Rakyat berbicara tidak dengan kemarahan semata, tapi dengan kerinduan pada bentuk baru dari kepemimpinan, yang hadir, mendengar, dan bergerak bersama dari bawah. Sebab dalam banjir besar ini, mungkin bukan negara yang akan menyelamatkan rakyat, melainkan rakyat yang sedang belajar menyelamatkan makna negara. Sebuah gambar yang disiarkan ulang berulang kali. Bendera Israel berkibar di atas atap sinagoga yang nyaris tenggelam di Tiberias. Hanya menyisakan pucuk menara dan suara alarm yang terdengar terputus-putus. Namun di luar batas wilayahnya, dunia tidak bergerak dengan kecepatan yang sama. Krisis yang menimpa Israel pasca hancurnya bendungan Negev dan banjir besar yang melanda utara negara itu telah mengguncang opini publik dunia, tetapi tidak membentuk solidaritas yang utuh. Di Washington DC, Gedung Putih mengadakan konferensi pers mendesak, mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas, dan menyatakan dukungan terhadap mitra strategis yang sedang mengalami musibah. Namun sikap itu terlihat lebih berhati-hati daripada tegas. Beberapa senator AS menyuarakan dukungan penuh, sementara fraksi lainnya mempertanyakan apakah respons ini akan melibatkan Amerika dalam konflik baru di kawasan. Eropa pun tidak serempak. Jerman mengirim tim SAR dan pasokan air bersih. Swedia dan Spanyol menyatakan simpati, tetapi menolak mengomentari dugaan keterlibatan Iran. Di Beijing dan Moskow, nada yang terdengar bahkan lebih sunyi. Baik pemerintah China maupun Rusia tidak mengutuk serangan tersebut. Keduanya menyerukan penahanan diri dari semua pihak dan mendesak komunitas internasional untuk tidak menyederhanakan kompleksitas kawasan. Dalam praktiknya, itu berarti mendiamkan apa yang terjadi, sambil memperkuat posisi geopolitik masing-masing dengan pendekatan realis, menjaga hubungan strategis dengan Iran, tanpa menyulut api konfrontasi langsung dengan Barat. Iran, di sisi lain, justru memilih jalur yang lebih konfrontatif dalam bentuk simbolis. Di saluran televisi pemerintah, ditayangkan animasi pendek yang memperlihatkan seekor buaya memakai kipas dan topi renang dengan tulisan Tel Aviv Underwater Tour. Komentator menyebut, Israel akhirnya mengenal rasa takut yang basah. Pemerintah Iran sendiri tidak mengakui keterlibatan langsung, namun menyambut banjir simpati dari media dan kelompok anti-Zionis internasional. Apa yang menjadi jelas bukan hanya keretakan infrastruktur, tetapi keretakan peta moral dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut ini sebagai krisis gandadi. Satu sisi adalah serangan militer yang mungkin melanggar hukum internasional, dan di sisi lain adalah krisis iklim yang memperburuk dampak bencana. Namun, Dewan Keamanan tetap terpecah tanpa resolusi yang disepakati. Negara-negara anggota lebih banyak memilih untuk mengutuk dalam diam atau tersenyum dalam ironi. Negara-negara di Global South sebagian besar memilih diam. Brasil, Nigeria, dan India hanya menyatakan keprihatinan atas korban sipil tanpa menyebut aktor manapun.
Di media sosial, muncul meme dan komentar yang menggambarkan situasi ini sebagai hukum karma geopolitik, bahwa negara yang lama bersandar pada kekuatan militer kini belajar bahwa tidak ada sistem yang tahan terhadap air. Reaksi publik internasional pun beragam. Di Paris, terjadi aksi solidaritas kecil yang dihadiri komunitas Yahudi dan aktivis kemanusiaan. Namun di London dan Jakarta, demonstrasi justru mempersoalkan kebijakan luar negeri Israel. Dunia Arab sendiri tampak terbagi. Beberapa negara menunjukkan bantuan logistik, sementara lainnya membiarkan media mereka merayakan bencana ini sebagai keseimbangan sejarah yang datang dari langit. Dalam lanskap yang terfragmentasi ini, Israel berdiri sendirian, tidak hanya secara geografis tapi juga secara diplomatik. Tidak sepenuhnya diasingkan, tapi juga tidak sepenuhnya disambut. Tidak diserang terbuka, namun disindir dari segala penjuru. Banjir yang menenggelamkan kota-kota utara juga memperlihatkan bagaimana air dapat menjadi simbol, pembersih, penghukum, dan pengungkap semuanya sekaligus. Krisis ini menggarisbawahi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan, bahwa dalam sistem dunia yang semakin multipolar, simpati tidak otomatis hadir untuk negara yang selama ini berada di poros kekuatan. Dan bahwa dalam tragedi sebesar apapun, narasi politik tetap menentukan siapa yang didengar dan siapa yang dibisukan. Ketika air perlahan surut dan reruntuhan mulai terlihat, satu pertanyaan menggantung di ruang-ruang diplomatik. Apakah dunia masih mengenal makna solidaritas yang tulus, atau kita telah memasuki fase baru, di mana penderitaan satu bangsa hanya menjadi bahan bacaan pagi bagi bangsa lain? Israel hari ini bukan hanya sedang berjuang memulihkan kota-kotanya, tapi juga berupaya mengembalikan posisi dan kredibilitasnya di panggung global. Dalam krisis ini, kekuatan militer dan teknologi canggih tak lagi menjadi jawaban. Dunia sedang mengamati, apakah Israel akan tumbuh dari dalam luka ini, atau justru tenggelam lebih dalam isolasi yang perlahan tapi nyata. Bayangan terakhir yang tertinggal di layar drone bukanlah kehancuran fisik, tapi kehancuran makna, barak militer yang terendam, menara sinyal yang runtuh, dan bendera yang tetap berkibar. Namun tak lagi di atas tanah. Tsunami ini bukan hanya air, adalah banjir reputasi. Gelombang yang menelan simbol keunggulan strategis Israel selama puluhan tahun. Dari negeri yang dikenal sebagai kekuatan militer tak tergoyahkan, kini dunia melihat negara yang terengah-engah di antara lumpur dan ketidakpastian. Namun dari reruntuhan itu, juga muncul potensi kebangkitan yang tidak dibangun di atas tembok atau teknologi, tetapi di atas kesadaran bahwa daya tahan sejati bukan soal senjata, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa merawat kepercayaan, belajar mendengar warganya, dan mengakui rapuhnya kekuasaan. Pertanyaannya, kini bukan lagi siapa yang meluncurkan serangan, tetapi bagaimana Israel akan menulis ulang narasi dirinya sendiri. Apakah tragedi ini akan menjadi batu loncatan menuju reformasi sosial dan politik yang lebih adil, atau sekadar menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang krisis regional? Air akan surut, tapi apakah kita akan menyerap pelajarannya atau membiarkannya hanyut seperti segala yang tidak sempat kita jaga? Simpan video ini, bagikan jika Anda merasa tersentuh, dan tinggalkan komentar. Menurut Anda, apakah sebuah bangsa bisa lahir kembali dari lumpur sejarahnya sendiri?